Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tutorial tentang pembelajaran video virtual tentang modul asma bronkial. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan secara singkat, ya. Nanti untuk lebih detailnya kalian akan membaca di modul asma. Jadi untuk yang akan sampai tentang tujuan, patogenesis, dengan diagnosis dan penata komprehensif asma bronkial. Untuk tujuan pembelajarannya, prinsipnya nanti secara umum kalian bisa menguasai kompetensi kalian pada penyakit asma bronkial, yaitu sesuai dengan SKDI kalian menguasai dengan level 4, ya, di sini. Dan secara khusus kalian bisa lebih menguasai hal-hal tentang asma bronkial dari A sampai Z di situ, ya. Di sini untuk patogenesis asma sendiri, ya, mungkin nanti bisa secara detail dibaca di modul. Prinsipnya akan terjadi perubahan, ya, karena adanya rangsangan dari misalkan pada alergen, pada asma alergi, ya. Pada awalnya alergen, ya, akan ditangkap oleh sel dendritik, ya, kemudian dipresentasikan ke sel T helper 0 melalui MHC2, sehingga dari diferensiasi, ya, T helper 0 T helper 2 yang dominan untuk alergi di situ. Dia akan menghasilkan sitokin yang nanti akan contohnya sitokin Y4, ya, yang nanti akan mempengaruhi sel plasma atau sel B menghasilkan imunoglobulin, ya, ya, IgE, yang nanti akan menempel di sel emas, ya. Nah, pada misalkan ada pajanan alergen yang kedua, ketika sudah ada terbentuk sel imunoglobulin E, itu nanti dia akan menempel di imunoglobulin E yang menyebabkan pecahnya dari sel emas, ya, yang mengeluarkan mediator inflamasi yang menyebabkan perubahan misalkan seperti histamin, leukotrien, prostaglandin, dan juga sitokin lain, ya. Sini yang menyebabkan perubahan struktur, sehingga jadi misalkan kayak leukotrien menyebabkan konstriksi, terus kemudian histamin menjadi edema mukosa, dan juga prostaglandin juga nanti ke konstriksi. Nah, di sini juga ada interleukin yang menyebabkan juga sekresi mukus. Jadi kenapa pada asma, ya, terjadi sesak nafas karena perubahan struktur, ya, jadi edema mukosa, ada bronkokonstriksi, dan juga sekresi mukus di situ, sehingga menjadi ada batuk, ada mengi, gitu, ya. Ini untuk penegakan diagnosis asma yang harus diperhatikan. Prinsipnya adalah di anamnesis kalian sudah bisa sekitar 70% mengarah suatu diagnosis ke arah asma dari anamnesis, ya, yaitu dari gejala yang paling sering adalah batuk dan sesak yang berulang, ya, ada fase sesaknya episodik, waktunya dia sesak, ya, terus pada kondisi tertentu dia lega seperti itu, ya, baik dengan terapi maupun tanpa terapi, ya. Dan juga sering pada malam hari, gitu, ya. Mungkin nanti akan pada soal-soal yang kita pelajari mungkin sering bahwa ada keluhan batuk, sesak pada malam hari, ada riwayat alergi seperti itu, ya. Mungkin itu sudah mengarah ke suatu diagnosis asma sebenarnya. Nanti dilihat dari faktor-faktor lain atau gejala lain serta penunjang lain, gitu, ya. Kepada
asma bronkial yang paling banyak memang dipengaruhi faktor alergen. Selain itu juga ada riwayat atopi. Untuk pesan fisik di sini pada kondisi stabil, pasien asma tidak merasakan adanya kelainan. Jadi kalau kita periksa biasanya masih bisa normal ya. Dan kita akan menemukan suara ada wheezing atau ekspresi manjang pada kondisi-kondisi pasien yang mengalami eksaserbasi atau asma akut eksaserbasi begitu. Dari pesan penunjang, ya penunjang mungkin pada yang sering disebutkan ronsen mestinya normal karena pada asma ada kelainan di saluran pernapasan bukan di parenkim, sehingga dari ronsen biasanya hanya dapat kondisi paru dalam kondisi normal, paling biasanya cuma ada peningkatan corak kardiovaskular, bisa dibaca bronkitis ya itu, atau misalkan pada kondisi asma yang sudah lama bisa muncul gambaran emfisema tulang seperti itu, mirip dengan PPOK. Untuk pesan penunjang lain adalah dengan pemeriksaan peak flow meter, mengukur arus puncak ekspirasi. Di situ kita akan melihat juga respon misalnya pada saat eksaserbasi di IGD setelah pre dan post nebu pemberian bronchodilator, melihat respon terapi. Selain itu juga APE atau arus puncak ekspirasi bisa untuk diukur menggunakan peak flow meter untuk mengukur variabilitas, yaitu membandingkan arus puncak ekspirasi malam dan pagi hari ya. Misalkan lebih dari 20% itu menggambarkan suatu gejala ke arah asma. Untuk pemeriksaan penunjang lain yang lebih valid ya, itu dengan pemeriksaan spirometri ya. Di situ kalau misalkan ada obstruksi, itu VP 1 per KP kurang dari 75%, setelah dilakukan bronchodilator tes, di situ ada peningkatan VP 1 lebih dari 12% dan lebih dari 200 ml. Untuk diagnosis klinisnya pada asma bronkial dia ada diagnosis dari, kita mendapatkan diagnosis dari anamnesis, fisik dan penunjang. Di situ untuk diagnosis klinisnya kita melihat ada kondisi dia asma yang eksaserbasi atau akut atau yang stabil. Untuk yang akut kita bisa menilai serangannya dari asma, itu bisa serangan ringan, sedang, berat, dan macam jiwa. Nanti bisa detail dilihat di modul. Untuk serangan yang stabil kita bisa menilai dengan kriteria intermittent, persen ringan, sedang, berat, atau sekarang sebagian sudah berubah ke kriteria terkontrol, tidak terkontrol, terkontrol sebagian ya. Dia bisa baca juga di, mungkin lebih detail juga ada di GINA ya, untuk membaca tentang kriteria-kriteria terkontrol sebagian, terkontrol atau tidak terkontrol begitu. Untuk diagnosis banding dari asma di sini biasanya bisa jadi pada soal-soal ya. Kita bisa sebagai pilihan misalkan untuk diagnosis suatu gejala penyakit obstruksi di situ ya. Dan biasanya beberapa yang mungkin mirip dengan asma gejalanya, yang tadi adalah PPOK. Biasanya di sini dia ada faktor risiko, ada pajanan asap rokok atau polusi atau seperti itu ya. Hepatitis kronis juga mungkin bagian kayak PPOK. Gagal jantung kongestif di sini kadang disebut juga pada saat edem paru kardiogenik, disebutkan sebagai asma kardiale di situ. Untuk gejala lain yang mirip dengan asma adalah batuk kronik lain, penyebabnya bisa macam-macam ya. Bisa karena disfungsi laring, bisa karena ada tumor juga bisa, serta emboli paru. Jadi diagnosis banding asma juga cukup banyak, tapi bisa
singkirkan dengan pemeriksaan penunjang seperti ronsen dan pemeriksaan API atau spirometri. Itu pengetahuan soalnya, ya. Nanti prinsipnya ada tujuannya, nanti bisa dibaca secara detail di situ, ya, dari mengendalikan gejala asma, mencegah exacerbasi, sampai yang terakhir adalah mencegah kematian atau mortalitas pada asma. Untuk programnya, ya, ada dari edukasi, ya, sampai ke pola hidup sehat. Nanti kalian juga akan belajar lebih detail di modul, nanti baca di modul. Untuk terapinya yang mungkin sering ya muncul pada soal-soal di soal KDI, itu BPD, biasanya tentang terapi asma pada tanggal jangka panjang atau sering disebut juga controller, ya. Controller itu ada beberapa step, ya, step 1, 2, 3, 4. Mungkin bisa dibaca nanti. Ada yang pada step 1 atau pada asma yang intermittent diberikan beta 2 agonis atau SABA ketika diperlukan, ketika sesak, ya, sebagai pelega. Untuk kontrolernya biasanya diberikan mulai pada step 2 atau pada asma persisten ringan. Itu diberikan steroid, ya, inhalasi dari dosis rendah. Misalkan tidak terkontrol, nanti naik lagi ke dosis sedang sampai ke dosis tinggi, begitu, ya. Nanti kalian bisa lebih bisa membaca lebih detail di modul, gitu, ya. Dan untuk jangka pendeknya itu diberikan pada saat exacerbasi. Prinsipnya itu bisa dilihat exacerbasi prinsipnya kemudian suatu beta 2 agonis inhalasi. Kalau itu di IGD misalkan kan diberikan secara nebulisasi, ya. Untuk asma biasanya pemberian SABA suatu beta 2 agonis bisa dikombinasikan dengan ICS dosis tinggi, atau juga bisa diberikan dengan ICS steroid sistemik, ya, baik oral maupun injeksi, gitu. Jadi tergantung kondisi pasien pada saat masuk di IGD. Nanti kalian bisa mungkin harus belajar tentang jenis-jenis suatu beta 2 agonis, ya, golongannya. Misalkan ada salbutamol, ada fenoterol, ada terbutalin, ya, di situ bisa sebagai beta agonis. Untuk ICS-nya, steroidnya mungkin bisa diberikan, dan mungkin juga kadang kalau yang asma yang berat atau mengancam bisa dikombinasikan dengan sama, gitu, ya. Untuk terapinya itu, ya, dan untuk tujuan terapinya prinsipnya, ya, sampai mencegah kematian pada saat asma, gitu. Mungkin itu, ya, yang penting untuk yang kalian pelajari pada asma adalah prinsipnya. Nanti biasanya pertanyaan itu biasanya lebih ke diagnosis, ya, jenis bandingnya juga ke arah terapi, ya. Terapi di situ juga pada sebagai terapi controller atau reliever, pengontrol dan pelega. Selain itu juga kalian belajar tentang kriteria dia asmanya, termasuk pada kasus asma dilihat dari kronisitasnya, itu termasuk persisten, ringan, sedang, berat. Dan juga mungkin harus menghafalkan kriteria untuk golongan ke arah asma yang mana juga kalian harus hafalkan. Dan juga untuk asma exacerbasi juga harus menghafalkan kapan dikatakan ini asma akut ringan, sedang, berat, atau mengancam jiwa. Mungkin itu yang disampaikan, semoga bermanfaat, kalian bisa sukses menghadapi ujian MPPD nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.